Hai guys, selamat datang di Kisah Rizky. Video ini terinspirasi dari kisah ini. Buat kalian yang pengen kisahnya dijadiin cerita juga, yuk komen di bawah kisah-kisah kalian. Selamat menonton guys. Bu, Dila pergi berangkat sekolah dulu ya, Bu. Iya, Nak. Oh ya, kamu udah sarapan? Udah kok, Bu. Tadi makan pakai nasi sama garam di dapur. Maafin Ibu ya, Nak. Ibu cuman bisa nyediain nasi sama garam saja buat kamu sarapan. Loh, emang kenapa, Bu? Dila suka kok makan nasi sama garam aja. Tapi itu kan gak bergizi, Nak. Nanti kalau ibu ada rezeki, kita beli lauk pauk ya. Supaya kamu bisa makan enak, Nak. Iya, Bu. Dila doain biar ibu dapat banyak rezekinya. Yaudah, sana kamu berangkat, Nak. Nanti kamu telat. Nanti susah dapat angkotnya. Yaudah, kalau gitu Dila berangkat dulu ya, Bu. Dah, Bu. Hati-hati di jalan ya, Nak. Jangan kesorean pulangnya. Ya, sejak ayah pergi ninggalin Dila dan ibu, hidup kita jadi berubah drastis. Kalau aja ayah masih di sini, mungkin keluarga kita masih harmonis kayak dulu. Loh, kok mejaku jadi kayak gini? Ini siapa yang giniin mejaku? Maksud kalian apa gini mejaku kayak gini? Terus aku belajar gimana dong caranya? Belajar? Orang miskin kayak lo, ngapain sih belajar? Nanti juga bakal miskin lagi kan? Orang susah kayak lo, itu gak pantas tau gak sih buat sekolah? Kalau gue jadi lo sih, ogah ya buat sekolah. Tapi amit-amit deh. Lagian ya, Dil, orang kayak lo, itu gak bakal bisa sukses, Dil. Mendingan lo urusin ibu lo aja ya, biar gak mati kayak bapak lo. Wah, apaan nih? Bukuku. Oh, ternyata isinya cuma gambaran doang toh. Kayak bocil tau gak sih gambarannya? Balikin gak bukuku? Balikin sini! Eits, Bang Evan! Lo mau buku ini balik? Nih ambil! Ups! Ya basah semua! Ya, gambar-gambarnya! Ya, jadi putaran rusak! Selamat pagi anak. Gambar-gambarku. Kamu ngapain itu? Astaga, itu mana lantai ketumpahan minuman manis lagi. Nanti kalau licin sama dicari semut gimana? Maaf Bu, tapi bukan saya yang ngelakuin ini Bu. Tadi saya di... bohong dia itu Bu. Dia yang numpahin minuman tadi Bu. Sampai buku saya juga kena loh. Kamu gak usah ngelak ya, Dil. Dila, benar itu yang dibilang sama teman-teman kamu? Iya Bu. Saya yang numpahin minumannya itu. Dila. Pagi-pagi udah bikin masalah aja ya kamu. Sana kamu berdiri di luar sampai jam pelajaran saya selesai. Ngerti? Baik Bu. Masih pagi kayak gini. Kenapa sih aku udah kena sial aja? Permisi. Kamu anak kelas 11 IPA 2? Iya. Ada apa ya? Benar ya? Di kelas ini ada siswa yang namanya Dila. Iya benar.
kebetulan aku Dila sendiri. Ada apa ya? Jadi gini, tadi Bu Tini nyuruh aku buat manggil kamu ke ruangannya Bu Tini. Katanya sih, beliau ada perlu sama kamu. Oh, oke. Makasih ya informasinya. Iya, sama-sama. Ada perlu apa ya Bu Tini manggil aku? Mending aku kesana sekarang deh. Permisi Bu Tini. Ya, Dila. Akhirnya Ibu bertemu juga dengan kamu. Sebelumnya, ada perlu apa ya Bu Tini nyari saya? Sebenarnya, ada sesuatu yang Ibu harus bicarakan dengan kamu. Dan ini sangat penting sekali, Dila. Mau bicarain apa ya, Bu? Jadi, di sini Ibu hanya ingin memberitahu kepada kamu kalau SPP kamu itu sudah menunggak selama 2 bulan terakhir ini. Maaf, Bu. Tapi bukannya saya udah nunggak SPP selama 1 tahun ya? Tapi kok baru sekarang saya dipanggil, Bu? Emang benar. Tapi ayah kamu itu meninggal saat awal pendaftaran kamu dulu. Sedangkan di sekolah itu memang ada kebijakan SPP gratis. Tapi hanya 1 tahun pertama setelah ayah atau ibu kamu meninggal. Lalu sekarang saya harus bagaimana, Bu? Sepertinya saya dan ibu saya nggak sanggup buat melunasi SPP sekolah saya. Kalau kamu tidak sanggup melunasi tunggakan SPP sekolah kamu, mohon maaf ya Dila. Tapi kamu tidak bisa lanjut sekolah di sini lagi. Mohon maaf ya Dila. Tapi ini sudah kebijakan sekolah. Ibu tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Gak apa-apa kok, Bu. Mungkin memang bukan kesempatan saya lagi buat sekolah. Terima kasih atas waktunya ya, Bu. Iya, sama-sama. Tetap semangat ya, Dila. Gimana ya caranya aku bilang sama ibu kalau aku udah gak sekolah lagi? Tolong berikan saya keringanan, Bu. Saya janji, saya bakal bayar kosnya. Tapi Ibu, sudah nunggak kos itu selama lebih dari sebulan. Itu kan suaranya ibu. Ada apa itu? Kami janji kami bakal melakukan apa saja untuk bayar. Tapi tolong berikan kami waktu lagi ya, Bu. Gak bisa, Bu. Bu, ada apa ini, Bu? Hei Dila, asal kamu tahu ya, kamu sama ibu kamu ini sudah sebulan lebih nunggak kosan ini. Jadi saya nggak mau tahu ya, gimana pun caranya, kalian harus bayar kos-kosannya. Tapi Bu, kami benar-benar nggak ada uang sama sekali, Bu. Buat makan aja kami susah sekali, Bu. Ya itu urusan kalian. Tugas saya itu cuma nagih uang kos ke kalian. Udah gini aja deh. Daripada saya ribet ya, nagih uang kosan ke kalian, mending kalian angkat kaki dari sini. Jangan seperti itu, Bu. Kalau kami pergi, kami nggak tahu mau tinggal di mana, Bu. Ya kalau kalian nggak bayar, saya makan apa dong? Sekarang kalian kosongin ya kos-kosannya. Setelah itu kalian pergi dari sini. Udah yuk, Bu. Kita beres-beres sekarang. Tapi nak, kalau kita pergi, kita mau tinggal di mana, nak? Kita nggak punya siapa-siapa di sini. Mau gimana pun, kita bakal diusir, Bu. Jadi sekarang kita beres-beres aja yuk, Bu. Mau kemana nanti, itu urusan nanti aja, Bu. Pada akhirnya, kami pergi dari kosan itu berjalan luntang-lantung tanpa tujuan. Kami pun beristirahat sejenak di sebuah taman. Dila, kamu tunggu di sini sebentar ya. Ibu mau cari makanan buat kita. Ya, Bu. Jangan kemana-mana ya, nak. Sambil nunggu ibu, aku gambar aja.
Permisi, Dek. Iya kak, kenapa ya kak? Kakak lihat, kamu serius banget ya ngegambarnya? Kalau boleh tahu, kamu lagi gambar apa? Ini, aku lagi gambar desain pakaian ala-ala gitu kak. Desain pakaian? Boleh nggak kakak lihat gambar kamu? Boleh kok kak. Nih. Gambar kamu bagus dan unik-unik ya. Tapi kok ini banyak gambar yang rusak dan pudar? Oh, itu karena temanku kak. Ada yang jahil sama aku. Akhirnya ada minuman yang tumpah dari gambarku. Oh, terus kamu sekarang ngapain sore-sore gini di taman? Udah mau gelap loh. Kamu nggak pulang? Enggak kak, aku nggak punya rumah. Loh, maksudnya gimana? Sebenarnya saya sama ibu saya baru saja diusir dari kos-kosan kak. Karena kami nggak mampu buat bayar kos-kosannya. Terus ayah sama ibu kamu kemana? Kamu sekolah juga? Ibuku lagi nyari makanan kak. Dan ayahku udah meninggal dari lama. Dan aku juga udah putus sekolah. Tapi ibu aku belum tahu kak. Ya ampun, kakak prihatin sekali sama kamu. Padahal kamu punya bakat yang bagus sekali loh. Ngomong-ngomong, kakak ini siapa ya? Kok kakak nanya tentang seluk-beluk kehidupanku? Maaf kalau kakak kurang sopan. Perkenalkan, nama kakak Lisa Celicia. Kakak dari instansi Kalindra Group. Ini kartu nama kakak. Kalindra Group. Ini instansinya bergerak di bidang apa kak? Jadi, Kalindra Group ini adalah perusahaan yang menaungi banyak sekali waralaba fashion terkemuka di dunia. Waralaba Fashion. Betul. Jadi, tujuan kakak di sini sebenarnya ingin merekrut kamu sebagai salah seorang desainer di perusahaan Kalindra Group ini. Tapi kak, aku nggak punya keahlian apa-apa di bidang fashion. Gak perlu khawatir, Dek. Nanti kamu bakal dibimbing kok. Dari nol sampai kamu bisa jadi desainer terkemuka. Gimana? Kamu tertarik untuk masuk ke Kalindra Group? Iya kak, saya mau. Bagus. Besok kita mulai ya tryout-nya. Iya kak. Entah mengapa, aku ngerasa ini jalan terbuka untuk aku memperbaiki hidupku. Aku gak sabar melihat diriku di masa depan. Wah, semoga ini ya ternyata kantornya. Semoga gue bisa kerja di sini. Karena ini adalah kantor impian semua orang. Semoga hari ini aku beruntung. Loh, Fanny? Nana? Kalian juga ngelamar di sini? Iya, lo juga? Iya, gue juga. Kok bisa barengan gini ya kita bertiga? Iya ya. Masa iya sih kebetulan? Kita nggak janjian loh padahal. Apapun itu, semoga kita bisa kerja bareng ya di sini. Kayak waktu SMA dulu, kita selalu bareng. Bener banget tuh. Semoga aja hoki kali ini memihak ya ke kita. Kita berharap aja. Pengumuman, pelamar nomor 7, 8, dan 9 harap segera memasuki ruangan wawancara. Nomorku dipanggil guys. Nomor 9. Loh, aku juga. Aku nomor 8. Jangan-jangan kamu... Iya, aku nomor 7. Kok kita dipanggil bertiga sekaligus ya? Udah, gak usah dipikirin. Sekarang kita fokus interview dulu. Iya, yuk guys, kita masuk ke ruangannya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Kita langsung mulai aja ya interviewnya. Untuk sekarang, kita nggak perlu ribet-ribet. Kalian langsung tunjukin aja ya desain kalian.
Oke, saya udah lihat desain kalian. Jadi bagaimana Bu? Kami bertiga keterima kerja di sini nggak? Biar kopi ini yang berbicara dengan kalian. Bu Bos, desain kami kok disiram kopi kayak gitu sih? Ibu nggak menghargai desain kami sama sekali loh. Itu kami susah payah loh Bu buatnya. Sepertinya kalian gak inget ya? Saya siapa? Saya seperti pernah melihat ibu sebelumnya. Ibu siapa ya? Perkenalkan, saya Dila. Orang yang kalian bully waktu sekolah dulu. Apa? Jadi lo Dila? Anak yang dulu culun itu? Bukannya lo dulu itu miskin ya? Kok bisa jadi sukses kayak gini? Gue nggak percaya. Tapi bukti ada di depan mata kalian sekarang. Saya nggak bisa bohong. Dila maafin gue Dila. Tolong terima gue kerja di sini Dila. Keluarga gue jatuh miskin sekarang. Tolongin gue Dila. Itu sia-sia sekarang. Dan maaf ya, kalian bertiga tidak saya terima untuk bekerja di kantor ini. Security, siap Bu Bos. Bawa mereka bertiga keluar ya. Saya udah selesai sama mereka. Siap Bu Bos. Ayo, kalian bertiga harus pergi dari sini sekarang. Nggak mau. Pokoknya gue mau kerja di sini. Tolong Dila. Nggak, gue nggak terima diginiin. Dila. Maafin gue Dila. Gue butuh banget pekerjaan ini. Maafin gue Dila. Halo guys, gimana videonya? Seru nggak? Pesan apa sih yang bisa kalian tangkap dari video ini? Komen di bawah yuk. Oh iya, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih.